Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Pada kesempatan kali ini, Hali TV akan melanjutkan pembahasan soal matematika kelas 7. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Selamat menyimak. Kita akan masuk ke part 3. Part 3 ini berisi soal aljabar dan juga persamaan linear satu variabel. Kita lanjut ke soal nomor 21. Sebuah lahan memiliki panjang dalam bentuk aljabar 3x dikurang 23 meter dan lebarnya negatif 2x tambah 22 meter. Maka keliling dan luas lahan dalam bentuk aljabar. Jadi satu-satu dulu nih. Kita bisa tulis dulu P-nya itu adalah 3x dikurang 23 meter. Sementara lebarnya itu adalah negatif 2x ditambah 22 meter. Jadi panjang dan lebarnya kali ini dalam bentuk aljabar. Nah, kita masuk yang pertama itu keliling. Keliling dari persegi panjang itu adalah 2 dikali panjang ditambah lebar. Kita tinggal tulis berarti 2 dikali P-nya itu 3x dikurang 23 ditambah lebarnya negatif 2x ditambah 22. Nah, sebelum kita kalikan dengan 2, yang di dalam kita operasikan dulu. 3x dikurang 2x itu x atau 1x. Negatif 23 ditambah 22 itu adalah negatif 1. Nah, setelah ini tinggal kita kaliin ke dalam. 2 kali x itu 2x, 2 dikali 1 itu 2. Berarti kelilingnya adalah 2x dikurang 2 meter. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjut ke luas. Luas dari persegi panjang itu adalah panjang dikalikan lebarnya. Panjangnya di sini ada 3x dikurang 23 dikali lebarnya itu negatif 2x ditambah 22. Kita tinggal kali pelangi ya, atau ngalinya satu-satu dulu. 3x dikali negatif 2x. 3 kali negatif 2 itu negatif 6. X dikali x itu x kuadrat atau x pangkat 2. Negatif 3x di positif 3x dikali positif 22. 3 kali 22 itu 66, x yang ikut. Negatif 23 dikali negatif 2x, jadinya positif 46x. Terakhir negatif 23 dikali 22. Nah, ini kita bisa pakai perkalian biasa atau perkalian 11. Jadi dua-duanya dipisah jadi 2 kali 11. Ini dikali jadi 46. 46 kali 11, cara gampangnya salin angka depan dan belakang, tinggal ditambah 4 tambah 6, 10, di nolnya di sini, satunya di sini. Berarti ini jawabannya 506. Jadi tinggal 506. Kita lihat ada yang sejenis nggak? Ini sejenis nih. Kita harus sederhanakan. Berarti jawabannya negatif 6x pangkat 2 ditambah 112 x ditambah 506. Satuannya meter persegi. Seperti itu ya. Kita lanjut. Soal 22. Buatlah 2 contoh kalimat terbuka. Kalimat terbuka itu adalah kalimat matematika yang nilai kebenarannya belum bisa dipastikan. Jadi kita belum tahu nilai kebenarannya ini sebenarnya benar apa salah. Biasanya di kalimat terbuka itu memuat variabel. Contoh, misalkan J adalah ibu kota Indonesia. Nah, kalau kondisinya seperti ini J-nya ini variabel, kita belum tahu J-nya ini apa. Apakah Jakarta? Apakah Jogja? Jadi kalau dia Jakarta adalah ibu kota Indonesia, maka benar nilainya. Kalau J-nya Jogja atau J-nya Jepara gitu ya,
Jepara adalah ibu kota Indonesia. Nah, salah. Nah, jadi kalau masih memuat variabel, berarti itu termasuk di kalimat terbuka. Nah, contoh yang kedua, kalau kita buat dalam bentuk matematika itu misalkan X ditambah 3 sama dengan 10. Ini adalah contoh dari kalimat terbuka. Jadi ada variabel X atau variabel apapun, variabel boleh kita pakai gitu ya, dari A sampai Z. Jadi kalimat terbuka itu adalah sebuah kalimat yang nilai kebenarannya belum bisa ditentukan. Biasanya memuat variabel sebagai objek yang belum bisa kita tentukan dia siapa. Ya. Kita lanjut ke nomor 23. Manakah di bawah ini yang merupakan persamaan linear satu variabel? Kita ingat-ingat persamaan. Persamaan ini berarti tanda hubungnya sama dengan. Linear itu berpangkat 1. Cara gampangnya pokoknya nggak ada pangkat yang lebih dari 1 atau kurang dari 1. Nah, terus satu variabel berarti hanya memuat satu variabel. Kalau kita lihat di sini, yang nomor 1 ini bukan. Kenapa? Biarpun ada sama dengan, tapi variabelnya ada 2 di sini. Ada X sama Y, itu nggak bisa. Berarti ini bukan. Yang kedua, 2A tambah 3 sama dengan 12, ada sama dengan, variabel cuma 1, pangkatnya juga linear, pangkat 1, berarti ini benar. Yang ini 7Z pangkat 2 dikurang 10 sama dengan 25. Sama dengannya ada, tapi pangkatnya 2 gitu ya, berarti bukan. Yang ini sama dengan ada, tapi variabelnya ada 2. Berarti di sini jawaban yang benar adalah I2. Kita lanjut. Nah, kita lanjut ke soal nomor 24. Soal nomor 24, hasil dari 8A dibagi 5B dibagi 12AC per 15. Kalau pembagian pecahan, kita bisa rubah ke dalam bentuk perkalian. Syaratnya pecahan yang kedua kita balik. Nah, dalam pecahan ini kita bisa menyederhanakan. Misal 15 dibagi 5, ini 1, ini 3. 12 dibagi 3, ini 1, ini 4. Terus 8 sama 4, 1 dan 2. Berarti sisa 2 doang nih bilangannya ya. Ini A sama A bisa. Kita tinggal lihat aja, ini berarti atas 2 kali 1, berarti 2. Per bawahnya ada B, ada C. B kali C itu BC. Berarti bentuk sederhananya 2 per BC. Lanjut 25. Nilai X yang memenuhi persamaan. Nah, ini kita udah masuk penyelesaian dari persamaan linear satu variabel ya. Jadi kita bisa pakai konsep menolkan salah satu suku gitu ya, atau kalau sekarang biasanya istilahnya dikenal dengan pindah ruas. Sebenarnya pindah ruas itu nggak ada ya, tapi yang ada bahasa penyederhanaannya saja. Jadi di sini kita mau cari nilai dari variabel X, berarti X tetap di sini. Nah, di sini tuan rumahnya 23, negatif 12-nya pindah, atau nanti kita mau jadi 0 jadi positif 12. Pokoknya biar negatif 12 hilang tuh sebenarnya kita tambahin 12 gitu ya. Jadi secara enaknya kita dalam mengingat materi, ada yang orang bilang pindah dan berubah tanda gitu ya. Jadi 5X sama dengan 23 ditambah 12 itu adalah 35. X sama dengan 35 dibagilah 5. Berarti nilai X-nya atau penyelesaiannya yaitu X sama dengan 7. Kita lanjut. Nomor 26. Nilai A dari persamaan. Ini hampir sama ya. Jadi 3A masih di sini, negatif 15 ini dari positif 15 berubah jadi negatif 15, berarti 3A sama dengan negatif 30. Berarti A sama dengan negatif 30, kita bagi 3. Negatif 30 bagi 3 itu negatif 10. Berarti nilai A-nya negatif 10. Kita lanjut ke nomor 27. Nah, ini agak berbeda dikit aja ya. Jadi karena biasanya kita yang variabel itu terletak di ruas kiri, maka 2X-nya yang ke sebelah sini. Jadi negatif ya, karena dia positif. Sama dengan positif 46, tetap di sini tuan rumah, negatif 10 berubah jadi positif 10.
Tanda sama bilangannya ditambah, 6 tambah 2 itu 8x, tapi negatif ya. 46 ditambah 10 itu 56. Berarti x-nya 56 dibagilah negatif 8. Jadi jawabannya negatif 7. Cukup mudah ya. Kita lanjut ke soal nomor 28. Himpunan penyelesaian dari. Jadi ini nanyanya nilai x tambah 8. Dapat x-nya dari mana? Dari sini nanti. Jadi ini yang ke sebelah sini dulu gitu ya. Jadi negatif 5x positif 2x jadi negatif 2x sama dengan 77 dikurang 7 gitu ya. Ke bawah dikit ya. Negatif 5x dikurang 2x sama dengan 77 dikurang 7. Tanda sama bilangannya boleh tambah ya. 5 tambah 2 itu 7, berarti negatif 7x sama dengan 77 kurang 7 itu 70. Berarti x-nya 70 dibagi negatif 7. Jadinya negatif 10. Jadi pembaginya tergantung bilangan yang berada di depan variabel ya. Nah, substitusilah ke sini karena yang ditanya itu nilai yang ini. Yang ditanya nilai x plus 8. X-nya itu negatif 10. Negatif 10 ditambah 8. Beda tanda bilangannya dikurang 10 dikurang 8 itu 2. Hasilnya negatif karena bilangan terbesar negatif. Kita lanjut nomor 29. Ingat kalau ada bilangan di depan kurung jangan lupa kalikan ke dalam dulu. Gitu ya. Jadi 3 kali x itu 3x, 3 kali 2 itu 6 ditambah 5 sama dengan 2 kali x 2x ditambah 2 kali 15 itu 30. Tinggal kita sederhanakan yang sejenis. Nih 6 tambah 5 itu 11 sama dengan 2x ditambah 30. Nah 3x tetap di sini, 2x-nya yang pindah jadi negatif 2x sama dengan 30 dikurang 11. 3x kurang 2x itu x atau 1x. 30 kurang 11 itu adalah 19. Jadi nilai x-nya itu 19. Lanjut ya. Nomor 30. Nah, kalau ada bentuk pecahan seperti ini, bentuk persamaan pecahan seperti ini, sebenarnya kita bisa nyari KPK dari 3 dan 4 biar tidak ada pecahan di bawahnya lagi atau bilangan yang kadang susah kita dalam mengoperasikannya. Atau kalau dia pembagiannya panjang seperti ini, boleh juga dengan dikali silang aja. Jadi 4 itu kali ke sebelah sini, 3 itu kali ke sini. Nulisnya gimana? Kayak gini. 4 terus P tambah 2 sama dengan 3 3P dikurang 4. Nah, jadi tinggal yang bawah kanan tuh kali ke kiri atas, bawah kiri itu kali ke kanan atas. Ingat kalau ada bilangan di depan kurung, kita kaliin ke dalam dulu. 4 kali P itu 4P, ditambah 4 kali 2 8, 3 kali P 9P, dikurang 3 kali 4 12. Tinggal pindah ruas saja ya, berarti 4P dikurang 9P sama dengan negatif 12 dikurang 8. Ini 4 kurang 9 itu negatif 5. Ini tanda sama bilangan ditambah berarti negatif 20. Berarti P sama dengan negatif 20 dibagi negatif 5. Jawabannya 4. Berarti nilai P-nya sama dengan 4. Cukup mudah ya. Oke, selesai pembahasan kita pada part 3 ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti dengan baik. Jika tidak ada yang mau ditanyakan boleh komen ya. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.